Hello, jumpa lagi dengan Bang Interview di sini. Kali ini saya punya Oppo A37 atau Oppo Neo 9. Ya, ini sejujurnya nggak bener-bener baru. Udah saya pakai beberapa hari ya. Tapi ya anggaplah ini video re-unboxing. Sekedar pengen tahu apa sih isinya. Apa yang didapat dari Oppo A37 ini ya. Saya sampaikan lagi bahwa Oppo A37 ini sekarang lagi diskon, bukan promo ya, cuma ngasih tahu aja. Yang dulu ini pertama launching harganya 2,699, sekarang jadi 1,99. Jadi 2 juta kurang 1000. Kita tahu memang Oppo di Indonesia sekarang cukup ini ya, cukup marak, cukup banyak penggemarnya karena mereka getol sekali mengiklankan brandnya. Salah satunya Oppo A37 ini. Kenapa harganya dipangkas? Kalau nggak salah sih memang karena ada kakaknya ya, Oppo A39 yang harganya lebih tinggi tapi spesifiknya juga lebih tinggi. Dan juga dengar-dengar juga ini diskonnya hanya sampai Januari ya. Jadi yang harga 199 itu hanya sampai Januari. Nggak tahu nanti apakah balik ke 2,699 atau naik ke berapa, saya kurang tahu. Dan sedikit informasi untuk Oppo A37 ini, saya sarankan kalau membeli yang ini. Tahun pembuatannya, tanggal pembuatannya ini yang ini kan ada nih tertera 2016 bulan 11 tanggal 11. Karena di beberapa kasus di bawah bulan ini katanya banyak yang mengalami layarnya ungu ya. Jadi kayak cacat gitu, entah semuanya ngalami atau cuma beberapa saja, tapi usahakan kalau cari yang tanggal pembuatannya di bulan 11 ke atas ya. Oke, langsung saja kita unboxing Oppo A37 ini. Seperti biasa, spesifikasi kuncinya memang dia selfie ya, 5 megapiksel biotic kamera, brick selfie, kemudian layar 5 inch 2.5D melengkung, layarnya masih HD, RAM 2GB, internal 16GB, kemudian baterainya 2630. Seperti biasa ya, Oppo selalu memberikan packaging yang istimewa buat setiap smartphone-nya, meskipun ada beberapa orang yang bilang Oppo harganya overpriced, kemahalan. Tapi memang mereka tidak main-main ya dalam membuat desain dan juga packagingnya. Artinya dibuat semewah mungkin. Itulah kenapa dengan spesifikasi yang tidak terlalu wah tapi harganya cukup tinggi ya. Karena memang semuanya diperhatikan, termasuk detail-detail kecil yang nantinya bakalan membuat harga itu memang lebih tinggi. Ini kita langsung buka. Ini ada boxnya lagi. Ini cuma kartonnya ya. Karton dan beberapa spesifikasi memang tertera di sini. Ini spesifikasi kunci tadi. Ini langsung kita buka saja. Ya, ini unitnya si Oppo A37. Warnanya hanya dua pilihannya, putih gold sama rose gold, putih rose gold. Jadi yang beda warnanya di belakangnya. Ini yang gold ya, yang warna gold. Kita kesampingkan dulu di sini. Kemudian apalagi ya, ini kita hilangkan aja lah. Kita taruh sini. Kemudian ada apa lagi di dalamnya, kita lihat. Ini ada plastik yang keras ya, bagus. Ini ada buku panduan sepertinya di sini. Oh, ada dapat case ya. Dapat case-nya. Ini bukan hard case tapi soft case, tapi lebih tebal dari sekedar ultra thin atau jelly case ya. Ini agak keras tapi bukan plastik, karet. Kayak karet gitu, dia kayak bubble gitu tapi kuat ya. Kelihatannya bagus, nanti kita pakai. Dan ada quick start guide atau buku petunjuk dengan bahasa China dan Arab sepertinya. Kita singkirkan saja. Dan ini adalah informasi penting produk garansi. Jadi ini ada kartu garansi. Oppo sih katanya after salesnya bagus, makanya dia juga mempengaruhi harganya cukup mahal karena memang garansinya bagus. Ini ada capnya foto PT Indonesia Oppo Elektronik. Jadi tidak perlu khawatir masalah garansi, sudah resmi. Terus apalagi? Oh, ini belum kita buka tadi. Ada ini ya, pin ejector. Pin ejector ini bentuknya oval, fan. Sebutan untuk fan-nya Oppo. Kemudian di sini kita bisa lihat
chargernya ini belum pernah saya pakai ya. HP-nya udah saya pakai, tapi ini belum pernah saya pakai. Kita lihat ini originalnya Oppo dengan outputnya 1 ampere. Jelas ya, 1 ampere. Baterainya 2630, jadi mungkin cukup ya 1 ampere, nggak perlu gede-gede. Kemudian ada headset, kabel headset biasa ya, biasa, bukan in-ear monitor, jadi buat telepon aja. Ada logo Oppo di sini, sepertinya nggak ada tombolnya, cuma ada speaker aja. Udah nggak usah dibuka, nanti susah rapihnya lagi. Saya nggak rencana mau pakai ini, lain kali aja. Saya ada headset yang lebih bagus. Kemudian ini kabel chargernya masih rapi, belum pernah saya buka. Ini sekarang saya buka soalnya mau pakai. Aduh, wah keras juga. Udah gini aja. Oke, ini kabelnya ya cukup standar lah ya, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Tapi kalau bagi saya sih kurang panjang nih, segini. Ini seperti ini. Ujung kabelnya cukup berkualitas, bagus. Udah, kita singkirkan, langsung kita ke unitnya. Ini dia si Oppo A37. Kita kletek atau kita geser aja? Kita geser aja ya. Set. Ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu model SIM cardnya, bagi yang mungkin belum tahu seperti apa sih model ininya, SIM, lubang SIM cardnya, apakah single SIM, dual SIM, hybrid atau seperti apa. Kita masukkan colokannya di sini. Ini udah ada kartunya ya, udah saya pakai. Dan ini dia seperti ini. Jadi dia terdiri dari dual nano SIM dan micro SD, tidak hybrid, jadi bisa dipakai 3 slotnya. Jadi tidak hybrid ya, cukup oke. Dan ini memenuhi kebutuhan kita yang sekarang kebanyakan mereka hybrid, jadi sangat dipusingkan harus memilih antara micro SD ataupun SIM kedua, padahal dua-duanya kita membutuhkan itu karena memori internal juga cuma 16 GB, jadi sangat kecil sekali. Ini perlu dibuka nggak? Buka aja ya, buka aja. Iya, rasanya nikmat sekali, kayak Bang review. Bunda, wow. Langsung kita nyalakan. Oppo smartphone. Kita tunggu booting up-nya. Ya, sudah menyala ya ini. Oppo A37-nya. Cantik sekali tampilannya. Ini kita lihat mungkin fisiknya dulu, kita lihat. Di sini layarnya lengkung 2.5D. Ini udah ada screen guard-nya ya. Bukan tempered glass tapi screen guard yang kayaknya berkualitas sih. Bawaan dari sana, dari Oppo-nya. Jadi mungkin sementara waktu nggak usah diganti dulu, biar ini dulu. Ada screen guard-nya, nggak kelihatan ya. 2.5D, bodinya oke. Belakangnya metal, tapi nggak full metal, ini hanya tengahnya saja. Kalau atas sama frame-nya kayaknya masih plastik. Tombolnya juga enak, clicky, nggak ada goyang-goyang atau gimana. Tombol volume juga oke, enak. Grill di bawah juga keren. Pokoknya kayak iPhone dah. Kalau kita bisa lihat nih kayak iPhone. Kita lihat UI-nya ya. Ini Oppo A37 ini menggunakan Color OS 3.0, kemudian apa namanya, Android-nya Android Lollipop 5.1.1. Saya nggak tahu apakah nanti akan dapat pembaruan ke ini apa, Marshmallow tentang ponsel. Ini dia Color OS 3.0, kemudian Android-nya 5.1.1. Kita coba kameranya, karena emang Oppo ini digadang-gadang emang di sektor kamera ya yang bagus ya. Ini kamera belakang 8 megapiksel. Modenya banyak sekali, ada selang waktu atau time lapse video, percantik, panorama. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan ini juga. Ultra HD, animasi. Nggak kelihatan ya. Mode pakar, manual dan lain-lain. Yang jelas kameranya sih harusnya bagus ya. Ini hasilnya emang bagus.
warnanya vivid banget, putih 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 gonjreng gitu. Kemudian kita coba depan kamera depan juga nggak kalah bagus. Ini namanya screen flash ya, jadi dia ada semi flashnya gitu, menggunakan cahaya di layarnya. Nah ini kelihatan bagus, wajahnya kelihatan lebih cerah ya, agak-agak kuning-kuning langsat gitu. Pokoknya kalau yang suka selfie ini cocok deh, walaupun cuma 5 megapiksel, nggak tajam-tajam amat, tapi beauty moodnya itu yang keren. Dia jadi lebih lebih cantik ya, lebih lebih kelihatan muda lah kalau pakai kamera dari Oppo ini. Oh ya, kita coba pasang ininya ya, eh, bawaannya ini, softcase-nya. Ya sudah terpasang rapi dan keras banget, meskipun bahannya jelly gitu, tapi keras banget ya, masih tetap keren ya meskipun udah dipasang case-nya. Ini dia Oppo A37, kayak iPhone, tinggal dikasih aksesoris yang bulat kayak iPhone gitu sih, ada biasanya. Oke, mungkin segitu saja video unboxing kali ini ya. Spesifikasinya saya bacakan sedikit ya. Dia hanya saya bilang hanya, kenapa? Karena dengan harga 2,67 dia hanya menggunakan Qualcomm Snapdragon 410. Seharusnya sih bisa lebih dari itu ya, karena itu CPU kelas menengah ke bawah yang mungkin sekarang banyak kita temui di HP seharga 1,5 juta, Lenovo A6000 atau A6000 Plus. Mereka menggunakan CPU yang sama, chipset yang sama. Tapi memang Oppo ini saya bilang tadi, dia tidak hanya mengandalkan dari spesifikasi, tapi termasuk desain dan yang lain-lain. Makanya harganya cukup tinggi. Tapi jangan jangan nggak usah pesimis. CPU itu pun meskipun kelasnya menengah ke bawah, tapi dipadukan dengan softwarenya Oppo ini, ColorOS ini kinerjanya bagus ya, enteng, jadi tidak masalah. Kemudian RAM 2 GB, apalagi RAM-nya 2 GB ya, internal 16 GB, masih bisa diekspansi dengan micro SD tanpa mengorbankan kartu SIM kedua. Ya itu aja, mungkin baterai 2630 saya pakai beberapa hari ini memang cukup memadai, sehari full bisa pakai ya, nggak ada masalah. Pengecasannya standar lah ya, 2 jaman. Jadi nanti terserah sobat mau ngambil ini atau enggak. Kalau ngambil mending secepatnya, karena memang lagi diskon, takutnya nanti harganya naik lagi. Terima kasih telah menyaksikan video saya, selamat malam.